Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan keuangan syariah tidak hanya fokus mencapai tujuan keuangan di dunia, seperti dana pendidikan anak, dana pembelian rumah, maupun dana pensiun, tapi juga berfokus pada tujuan keuangan akhirat, seperti perencanaan ibadah haji, umroh, dan perencanaan wakaf. Pada dasarnya perencanaan keuangan tidak berfokus bagaimana kita itu mempunyai kekayaan sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi bagaimana kita mengelola keuangan kita tanpa kita merasa menyesal dan bersalah dengan menggunakannya. Setelah kita tahu nih apa tujuan keuangan kita, baik yang untuk dunia maupun di akhirat, kita kombinasikan dengan menggunakan prinsip syariah. Lalu setelah kita tahu tujuan keuangannya, kita akan menghitung berapa kebutuhan untuk dana pensiun, bagaimana cara mencapainya. Nah, untuk mencapainya, kita perlu memasukkan asumsi inflasi dan juga asumsi investasi syariah tentunya. Lalu, apa itu investasi syariah? Pada dasarnya, investasi syariah itu adalah bagaimana kita menempatkan modal kita dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan prinsip syariah dan hukum Islam. Di dalamnya, dalam mengelola operasional investasi syariah, ada majelis ulama yang menaungi, sehingga ada Dewan Nasional Syariah yang memberikan fatwa dalam memberikan produk-produk untuk kita investasikan. Lalu, bagaimana kalau kita sudah membuat perencanaan keuangan dengan baik, lalu kita sudah memilih produk investasi syariah yang baik, itu seperti apa? Nah, dalam memilih produk investasi, sebelumnya kita perlu tahu risiko kita tuh bagaimana. Apakah kita itu berani risiko, takut risiko, bahkan mencari risiko. Tentunya dikaitkan dengan tujuan keuangan itu. Time horizonnya masih berapa lama? Jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Tentunya kalau tujuan keuangannya jangka panjang, kita perlu risk profile yang agresif agar tujuan kita bisa tercapai. Lalu setelah kita tahu ya profil risiko kita, berikutnya adalah kita akan memilih jenis investasi yang cocok, tentunya investasi syariah ya. Jangan khawatir, jangan ragu, banyak sekali sekarang investasi syariah yang kita bisa gunakan untuk mencapai tujuan keuangan. Mulai dari yang paling sederhana adalah deposito syariah, yaitu investasi yang dikeluarkan oleh perbankan. Deposito itu adalah bunganya atau kupon atau deposito adalah bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan biasa. Biasanya dalam deposito itu kita bisa menempatkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pada akhir periode, kita akan dikembalikan pokoknya plus bagi hasil yang sudah kita sepakati. Atau bagi hasil yang sudah disepakati bersama, akadnya sudah ada. Lalu berikutnya, selain deposito apa yang bisa kita pakai untuk merencanakan perencanaan keuangan kita? Yang kedua, kita bisa memakai obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta atau pemerintah daerah. Obligasi waktunya bisa 1 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Nah, pada akhir periode, obligasi ini sama kayak deposito ya, kita akan kembali. Uangnya akan dikembalikan. Dan setiap bulan kita mendapatkan kupon. Kalau yang untuk syariah, ada namanya sukuk retail. Kita bisa membelinya. Mulai dari 1 juta aja, kita sudah membelinya. Dengan rata-rata lebih tinggi kuponnya daripada deposito. Lalu berikutnya apa yang bisa kita pilih nih dalam merencanakan keuangan kita secara investasi secara syariah? Saham syariah. Banyak sekali sekarang saham syariah, lebih dari 400-an saham syariah yang bisa kita beli. Sehingga kita bisa memilih saham-saham yang menguntungkan dan pengelolanya secara syariah juga. Karena ada daftar efek syariah. Nah, itu juga ada ya, jadi kita nggak perlu khawatir. Kita bisa memilih sesuai risiko-risiko yang kita miliki. Tentunya kalau saham dibutuhkan risiko yang agresif ya. Walaupun tidak semua saham itu risikonya tinggi semua. Lalu berikutnya, bagi teman-teman yang belum tahu nih apa itu investasi, uangnya nggak banyak, nggak ada waktu, bisa memilih reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat, kemudian dikelola dalam bentuk efek oleh manajer investasi. Di sini clue-nya adalah ada manajer investasinya yang mengelola. Jadi kita tidak perlu memantau setiap hari. Reksadana syariah ada mulai dari pasar uang syariah, reksadana pendapatan syariah, sampai reksadana saham syariah.
Kita tinggal memilih profil risiko kita bagaimana, kita tinggal memilih bagaimana kinerjanya. Tentunya kita tahu ya, kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa yang akan datang. Makanya kita harus memilih berapa nih target keuntungan yang kita miliki sehingga tujuan keuangan kita bisa tercapai. Pada akhirnya, dalam perencanaan keuangan syariah, investasi syariah, kita berharap tujuan keuangan kita tercapai dan kita terlepas dari riba, goror, maisir, spekulatif, tindakan maksiat. Sehingga apa yang kita lakukan adalah halal. Sehingga menjadi keberkahan di dunia dan di akhirat. Itulah sebenarnya konsep perencanaan keuangan syariah itu. Bagaimana kita mencari kebahagiaan tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat kita juga bahagia. Sampai di sini dulu. Saya akan membagikan ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan di dunia dan akhirat. Sampai ketemu lagi. Mohon izin, Eko Suryo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.